Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika ingin mempresentasikan tugas final project dari kelompok 4. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Di kelompok 4 ada saya, Intan Santijo, lalu ada Nurul Zamil, ada Puja Sastra Abdi, Esa Putut Himawan, dan juga Gilang Pakusadewo. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan final project kami, yaitu program aplikasi penyewaan lapangan futsal berbasis web. Oke, ini adalah poin-poin yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode SDLC, yang ketiga ada ruang lingkup, itu akan dijelaskan oleh Puja. Lalu yang keempat ada metode berjalan, yang kelima ada masalah dan solusi, akan dijelaskan oleh Nurul. Yang keenam ada analisa kebutuhan, dan yang ketujuh ada desain UML. Desain UML yang pertama yaitu adalah use case diagram yang akan dijelaskan oleh Esa Putut. Lalu yang ketujuh, bagian kedua ada desain UML activity diagram, dan juga yang kedelapan ada tampilan program akan dijelaskan oleh Gilang. Yang ke-9 black box, yang ke-10 running program, dan yang ke-11 kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh saya. Latar belakang dari program ini adalah penyewaan di setiap lapangan futsal sering menemui kendala di dalam pelaksanaannya. Padatnya pesanan penyewaan dan dari pelanggan menyebabkan pegawai lapangan kesulitan dalam mengelola penjadwalan penggunaan lapangan futsal atau yang lainnya. Dalam penyewaan lapangan futsal, tidak jarang pelanggan memesan di jadwal yang sama sehingga terjadinya overlap. Kemudian kebutuhan pelanggan akan suatu lapangan futsal yang berbeda-beda menjadi satu faktor yang menyebabkan proses penyewaan jadi terkendala. Dan faktor lainnya adalah pemesanan masih menggunakan media kertas atau paper base, dan bisa terjadi kerusakan pada media kertas yang menyebabkan kehilangan data. Dan pemesanan harus datang ke lapangan futsal untuk melakukan pemesanan. Kemudian metode SDLC. Di sini kita menggunakan metode prototype dengan tahap-tahapnya. Yang pertama adalah kita pengumpulan kebutuhan. Di sini kita langsung riset ke lapangan dan juga kita interview si pengelola lapangan juga. Kemudian kita kumpulkan semua data-data yang kita butuhkan. Jika data semuanya sudah lengkap, kita masuk ke tahap membangun prototyping. Nah, di sini kita berfokus kepada desain basis data yaitu IRD. Nah, untuk memodelkan sistem dirancang menggunakan UML. Nah, yang akan digambarkan melalui beberapa diagram yaitu dengan use case ataupun activity diagram. Nah, jika data-data itu sudah dirancang, kita langsung masuk ke evaluasi. Di sini kita juga berdiskusi dengan si pengelola lapangan apakah rancangan yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita dan kebutuhan si pengelola. Jika sudah oke, kita masuk ke pengkodean sistem. Di sini kita masuk ke coding program. Kita coding programnya, setelah itu kita uji sistemnya. Setelah pengujian sistem, jika sistem yang kita uji sudah oke dan tidak ada masalah dan sesuai dengan kebutuhan kita evaluasi di sini. Evaluasi nih benar atau tidak, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Jika sudah, mungkin kita langsung ke tahap penggunaan sistem. Nah, di sini sistem sudah bisa dipakai, sistem atau web bisa dipakai secara global. Tapi jika pengujian sistem ada kendala atau mungkin ada error di saat menjalankan programnya, kita evaluasi lagi di mana letak kesalahannya. Lalu kita kembali lagi ke evaluasi yang awal, yaitu saat setelah perancangan data yang sudah kita dapatkan dari riset. Kita evaluasi lagi, mungkin ada yang kita tambah atau mungkin ada yang kita cek lagi gitu. Kemudian setelah sudah benar, lalu kita masuk ke pengkodean sistem lagi. Setelah kita coding, lalu kita masuk ke pengujian sistem. Kita uji lagi, kita uji kedua kalinya. Nah, jika pengujian kedua program itu sudah oke dan sesuai dengan kebutuhan kita, nah lalu kita
evaluasi lagi, cek lagi, oke sudah oke semuanya, baru masuk ke penggunaan sistem, yaitu sistem sudah bisa dipakai secara global. Kemudian masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkup dari penyewaan lapangan futsal ini yang pertama adalah menganalisis setiap prosedur yang berhubungan dengan penyewaan lapangan futsal Cilamaya. Yang kedua, mendesain sebuah sistem yang menunjang kemampuan dari sistem saat ini. Yang ketiga, membuat sebuah program yang mengimplementasikan sistem informasi penyewaan lapangan futsal Cilamaya secara online. Yang terakhir adalah menerapkan serta melakukan percobaan sistem informasi ini sampai dengan penerapan sistem ini dapat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guzani dan saya akan menjelaskan prosedur berjalan. Prosedur berjalan yang pertama, pelanggan masih datangi langsung ke tempat futsal untuk memesan lapangan. Yang kedua, pelanggan menanyakan jadwal yang masih kosong kepada petugas admin. Yang ketiga, pelanggan memesan lapangan futsal yang dipilih. Kemudian, admin menulis lapangan dan jam yang dipilih pelanggan di kwitansi pembayaran. Kemudian ada masalah dan solusi. Masalah yang pertama itu masalah pemesanan. Jadi user itu harus datang langsung ke lapangan apabila ingin memesan lapangan. Nah, solusinya, jadi user ini untuk melakukan pemesanan tidak perlu langsung ke lapangan, jadi bisa melakukan pemesanan lewat aplikasi. Yang kedua, masalah penjadwalan. Jadi apabila admin ingin membuat jadwal yang tersedia atau lapangan yang bisa di-booking oleh user, itu harus menulis di papan tulis. Nah, solusinya admin tidak perlu lagi menulis jadwal atau tempat lapangan yang tersedia untuk di-booking di papan tulis. Jadi bisa menulisnya di web atau aplikasi sehingga user bisa lebih mudah untuk melihat jadwal yang tersedia. Yang ketiga ada jadwal padatnya penyewaan. Nah, di padatnya penyewaan ini apabila sedang ramai-ramainya tempat futsal, jadi apabila tempat futsalnya ini sedang ramai, jadi banyak user yang menunggu antrian giliran dia bermain di tempat futsal sehingga futsalnya jadi lebih ramai atau penuh. Nah, solusinya apabila user ingin membuat antrian, jadi tidak perlu langsung atau menunggu di tempat futsal. Jadi bisa memantau lewat aplikasi penyewaan lapangan futsal yang kita buat. Di sini saya SAP Tutimawan akan menjelaskan bagian dari analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ini sendiri ini ada 3 bagian. Yang pertama, analisa kebutuhan perangkat keras. Yang kedua, analisa kebutuhan perangkat lunak. Dan yang ketiga, analisa penggunaan sistem atau user. Di analisa kebutuhan perangkat keras itu ada prosesor. Kapasitas minimum dari prosesor itu sendiri adalah Core i3. Yang kedua ada RAM. RAM itu minimal 2 GB. Lalu memori minimal 1 GB dan hard disk minimal 160 GB. Lalu yang kedua, analisa kebutuhan perangkat lunak. Di dalamnya kita menggunakan sistem operasi Windows 7 32 byte, lalu PHP MyAdmin, lalu yang ketiga aplikasi Sublime Text, yang keempat database. Yang ketiga adalah analisa penggunaan sistem. Analisa penggunaan sistem di sini ada pengguna yang akan melakukan pemesanan menggunakan sistem web browser. Pengguna harus masuk ke web browser terlebih dahulu agar dapat mengakses web yang akan digunakan. Yang kedua, admin akan memproses pemesanan yang akan dilakukan oleh pengguna dan mengolah data dari hasil pemesanan. Selanjutnya ada use case diagram. Di dalam use case diagram ini ada 2 aktor. Yang pertama aktor pengguna, yang kedua admin. Aktor pengguna dapat melakukan daftar member. Lalu di dalam daftar member, pengguna dapat memasukkan data diri. Lalu setelah itu pengguna dapat melakukan login sistem, melihat jadwal yang ingin dilihat, membooking tempat, lalu melakukan pembayaran. Di dalam aktor admin dapat melakukan mengelola lapangan, membuat jadwal, mengkonfirmasi bukti pembayaran, lalu mengeluarkan invoice pembayaran, dan mengelola data member. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian activity diagram. Di sini terdapat pengguna, sistem, dan operator. Oke, yang pertama pengguna mendaftarkan diri sebagai member. Kemudian
Kemudian sistem akan menerima pendaftaran member. Dan pengguna langsung saja login. Nah, di sini terdapat decision, di mana jika pengguna sudah menjadi member, maka tidak perlu lagi dia mendaftarkan member karena dia sudah menjadi member. Jadi dia hanya perlu login saja. Oke, lanjut. Kemudian pengguna login. Nah, di sini ada decision lagi, di mana jika pengguna salah, maka dia akan kembali lagi ke halaman login. Jika benar memasukkan username dan passwordnya, maka dia akan langsung masuk ke halaman utama. Sistem kemudian menampilkan data jadwal. Nah, fungsi operator di sini dia hanya mengisi jadwal karena sistem kami belum otomatis dalam hal mengisi jadwal. Oke, lanjut saja kita ke pengguna. Kemudian pengguna melakukan transaksi booking dan sistem pun akan memproses dan menampilkan halaman booking. Kemudian pengguna mengisi data booking, sistem pun akan menampilkan invoice pembayaran keluar dan data pun akan tersimpan otomatis di operator. Pengguna pun langsung melakukan pembayaran via transfer, masuk ke pusat informasi, cara booking, klik link WA yang tertera di situ. Kemudian pengguna pun langsung mengirim bukti transfer, maka operator akan menerima konfirmasi via WA. Kemudian operator akan mengubah data dan data pun akan berubah di sistem. Kemudian pengguna pun langsung cetak invoice dan proses pun selesai. Kemudian ini adalah tampilan mockup admin. Dan ini adalah tampilan user atau pengguna. Oke, saya Intan Santijo, saya akan menjelaskan black box. Apa itu black box atau black box testing? Jadi black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak tersebut. Nah, di sini kita sudah membuat 4 pengujian. Yang pertama ada user mengisi username dan password yang belum terdaftar, lalu login. Nah, test case-nya, sistem akan menolak akses dan sistem akan menampilkan pesan username atau password Anda salah. Hasil yang diharapkan login gagal. Kesimpulannya itu valid. Lalu ada yang kedua, user mengisi username dan password yang sudah terdaftar lalu login. Test case-nya, user mengisi username dan password yang sudah terdaftar lalu login. Hasil yang diharapkan login berhasil dan kesimpulannya valid. Lalu yang ketiga, user memilih jadwal booking lalu membooking lapangan yang tersedia. Test case-nya, sistem menampilkan rincian pembayaran dan user akan melanjutkan ke tahap pembayaran. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan invoice pembayaran. Lalu kesimpulannya itu valid. Lalu yang keempat ada user melakukan konfirmasi pembayaran dengan klik halaman booking, lalu masuk ke halaman pusat informasi, lalu klik cara booking, setelahnya mengirim struk pembayaran dengan klik gambar WhatsApp yang ada di bawahnya. Test case-nya, sistem menampilkan rincian pembayaran dan user akan melanjutkan ke tahap pembayaran. Lalu hasil yang diharapkan adalah menampilkan WhatsApp dari adminnya. Kesimpulannya valid. Oke, di sini saya akan melanjutkan demonstrasi program ya. Nah, demonstrasi program ini saya akan menjelaskan program yang telah kelompok kami buat atau mendemonstrasikannya. Pertama, kita buka exam terlebih dahulu.
bagian Apache sama MySQL-nya ini sudah saya start terlebih dahulu ya. Lalu kita ke webnya, lalu kita tuliskan localhost futsal, localhost futsal. Nah, localhost futsal ini itu untuk halaman user atau pengguna. Ini dia tampilannya. Ada home, ada juga pusat informasi. Nah, pusat informasi ini ada profil, ini profilnya, lalu ada juga info lapangan, nah ini lapangannya ada 2, selanjutnya ada cara booking online. Oke, kita ke home lagi, lalu di sini langsung login aja kali ya, langsung login. Kita masukin username-nya, Yulan, password-nya. Oke, login. Nah, setelah login itu tampilannya nggak beda jauh sama tampilan yang awal tadi, cuman ada tambahan transaksi di sini. Di sini udah masuk ya login atas nama Gilang PS. Transaksi. Ini ada data jadwal. Nah, data jadwal di sini kosong karena adminnya belum mengisikan data jadwalnya. Lalu ada data invoice. Ini juga kosong. Dan history booking. Karena ini pada kosong kan belum diisi, nah kita ke halaman adminnya. Nah, ini itu ada halaman untuk admin. Jadi untuk admin memasukkan data info lapangan, memasukkan data bookingan itu di sini. Oke, kita langsung login. Nah, ini tampilan admin. Oke, kita ke jadwal aja langsung. Nah, di sini kan udah ada jadwal ya. Tapi jadwalnya itu tanggal 16 Juni. Jadi dia nggak akan bisa kedetek karena tanggalnya udah berlalu. Jadi kita coba tambah data. Kita kasih untuk tanggal besok aja, tanggal 7. Lapangannya kita kasih lapangan 1, jamnya jam 8. Nah, untuk di sini harganya masih kita yang input, jadi harganya belum otomatis. Harganya misalkan 120. Terus kita simpan. Nah, nanti ada muncul pesan kayak gini, data berhasil disimpan. Oke, terus kita coba ke Futsal Cilamaya yang usernya. Kita ke bagian data jadwal. Nah, maka data jadwal yang tadi kita udah masukkan di halaman admin itu akan muncul
daftar rincian keranjang booking itu ini invoice pembayaran ya. Kita lanjutkan transaksi. Nah, di sini kita harus isi nih nama, isi data lagi gitu yang bookingnya. Misalkan kalian mau pakai data tim, itu bisa kalian tulis tim aja, misalkan tim 4, nomor teleponnya, oke, emailnya, oke, kita coba selesai booking. Nih ya, hasil yang tadi. Oh, ini ada yang belum lunas juga lapangannya. Kita cetak transaksi dulu. Nah, di cetak transaksi ini bisa masuk ke PDF. Coba kita print dulu ya. Tampilannya bakal jadi seperti ini. Oke, kita buka. Nih ya, ESA 1. Nah, untuk pembayarannya sendiri kita via transfer ya di sini, dan pembayarannya tuh belum kayak Shopee gitu. Kalau Shopee kan kita tinggal bayar pakai nomornya, terus itu bakal otomatis berubah. Nah, kalau di sini belum bisa, jadi tetap harus konfirmasi ke admin bukti pembayarannya. Jadi konfirmasinya tuh bisa lewat pusat informasi ini, nanti saya jelaskan lebih detailnya. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu cara booking online-nya. Nah, jadi kalau kalian kan udah booking nih ya. Nah, setelah booking kalian kan harus transfer. Setelah transfer kalian mengirimkan bukti pembayaran. Nah, kalian untuk mengirimkan bukti pembayaran ke admin itu kalian tinggal klik logo WhatsApp ini. Nah, nanti ini tuh akan langsung masuk ke halaman adminnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem informasi pemesanan lapangan futsal ini menciptakan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pendaftaran. Lalu pada pemesanan lapangan futsal ini dapat memudahkan pemesanan lapangan untuk mendapatkan informasi secara online tentang lapangan tersebut. Sistem informasi ini dapat memudahkan bagian petugas lapangan dalam memproses penyimpanan data dan menjadi lebih aman karena menggunakan database. Dan sarannya, perlu diadakannya pengembangan sistem yang telah dibuat sehingga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan pemesanan lapangan futsal. Lalu ada untuk informasi sistem pemesanan lapangan futsal ini tetap berjalan dengan baik, maka harus dia
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.